Titik termulia dalam hidup adalah mencari rejeki, apalagi telah menghidupi beberapa nyawa. Saya belum terlalu mengenal tentang mencari rejeki untuk menghidupi orang lain. Memang akan berbeda mencari rejeki untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dan kali ini saya akan ikut bersama mereka. Dari Pantai Watutena, saya diantar Om Ancis dan Pian, warga desa sini, menuju Desa Boleng. Dan dari sini, saya akan menyeberang ke Pulau Lembata. Dan habis mandi. Dan sekalian cuci baju. Coba lihat baju ada berapa pasang. Ada 6 pasang cuy. Nih. Sekarang saya ada di Desa Boleng sih, desa terakhir, sepertinya terakhir sih, di bagian Adonara, bagian selatan. Nah, itulah. Sekitar jam 4 sore, saya dan kru langsung menuju kapal dan membawa perlengkapan serta kebutuhan untuk dibawa melaut malam ini. Kami semua ada bertujuh. Ada Kapten Altaf, Sainul, Abrik, Samin, Nuho, dan Muslimin. Hai. Pun aja dulu itu madu. Maka deh. Ini. Kapal satu sudah berlayar duluan. Mereka akan pergi ke ujung pulau dan mereka berlayar jauh dari kapal kami. Terus kenapa pun ay? Satu Sesampainya di kapal, semua kru sibuk masing-masing dengan persiapan untuk berlayar. Terkadang sesekali memang ada tambahan aktivitas yang tidak disangka-sangka, seperti memperbaiki kompor minyak tanah ini. Kapal sudah dihidupkan, berarti sebentar lagi akan berlayar. Kapal sudah melaut, mencari tempat yang pas untuk mencari ikan dan menjauhi desa. Untuk kemudi dan kapten memang berada di bagian belakang kapal, sambil memantau jalur mana yang akan dilewati kapal.
Di perjalanan, saya sempat mengobrol dengan Kapten Altaf dan kru kapal. Mereka meyakini ada 3 hal yang tidak boleh dilanggar saat sedang berlayar. Saat kapal berlayar, kaki tidak boleh diturunkan ke bawah. Jika mau buang air besar atau kecil, harus ke bagian belakang kapal. Dan terakhir, jika kapal sedang berlayar, badan harus ke arah depan. Tidak boleh berlawanan arah. Ini adalah kepercayaan mereka dan cara mereka bersikap dalam melaut atau mencari rezeki di alam. Saya pun menghargai itu. Sesekali kapten dan para kru kapal mengecek tali pengangkat jaring, memastikan talinya kuat dan menggulungnya rapi. Bagian kiri kapal bang ya? Bagian kiri kapal. Nanti dilepas lagi tuh bang, dilepas biji-bijinya. Baru digoreng. Sebelum malam tiba, salah satu kru kapal menyiapkan cemilan untuk dimakan malam ini. Saya pun turut membantu sedikit, biar bukan hanya mendokumentasikan saja. Hari perlahan mulai menggelap dan awan turun seperti menyentuh gunung. Warna jingga pun tidak mau kalah mewarnai alam. Jadi tentram rasanya. Kanan saya nih. Bagian sembungannya bang ya? Ya? Bagian sembungannya Iya. masuk ke air. Iya. Boleh. Dari ya, Be. Satu kali isi, satu kali pergi ini bang ya. Sudah pulang pergi bang. Enggak juga sih, paling Tambah lagi nanti. ini isi ini palingan 2 hari atau 3 hari baru habis. Siap dipakai. Senter apa ya, no? Sendiri bang ini. Tak ah. Buti senter, puin senter batung dia lah. Center Tunggu sebentar senter.
Mira. Masuk ke dalam, Bang. Banyak porke. Sementara di luar, kapten dan para kru mempersiapkan lampu utama yang akan menyala terus sampai ikan terlihat dari permukaan. Setelah jagung dipisahkan dari tongkolnya, jagung ini siap diolah untuk cemilan malam ini. Beberapa kru kapal ikut juga membuat cemilan. Ini adalah jagung yang sudah dipisahkan tadi dan sudah siap diolah jadi cemilan untuk malam ini. Cara memasaknya simple dan ini memakai jagung pulut. Wajan sedikit dipanaskan dan tinggal diberi minyak sedikit. Setelah matang, baru ditambahkan sedikit garam. Hanya itu bahan-bahannya. Cara memasaknya pun tidak begitu susah. Setelah semua jagungnya sudah dalam wajan, tinggal diaduk-aduk terus sampai warna kecoklatan. Dan setelah itu, tinggal diangkat saja. Setelah ngemil, kita langsung makan malam. Bekal yang dibawa para kru dari rumah masing-masing. Mereka menyebut cemilan ini dengan nama beta goreng. Malam adalah pertanda bahwa waktu istirahat telah datang, tapi tidak untuk orang-orang ini. Dan moga malam ini tidak ada hujan. Tali yang mereka gulung adalah tali jangkar, dan mereka mau mengangkat jangkarnya setelah tadi diturunkan untuk istirahat dan siap-siap. Untuk menurunkan atau menaikkan jangkar butuh 2-3 orang. Memang kapal ini masih manual, dan mesin di kapal ini hanya untuk penggerak serta menyalakan lampu kapal saja. Ini ting. Proses persiapan. Jaring-jaring yang siap untuk diturunkan. Jaringnya seperti setengah lingkaran yang diikat mengelilingi setiap ujung kapal. Depan, belakang, sisi kiri dan kanan kapal. Setelah semua jaring diikat di sisi kapal, jaring siap diturunkan. Setelah jaringnya diturunkan, beberapa lampu yang menyala tadi dimatikan dan sisanya hanya satu lampu saja yang menyala, atau lampu utama yang terletak di bagian tengah kapal. Lampu utama ini yang memancing ikan-ikan buruan naik ke permukaan. Seperti inilah penampakannya.
Jika ikan buruan sudah terlihat, tali jaring langsung saja digulung untuk mengangkat jaringnya. Jaring sudah dinaikkan, semua lampu pun dinyalakan, dan sekarang tangkapan pertama untuk malam ini. Dan satu proses lagi. Ikan digiring ke pinggir jaring, dekat dengan lampu, biar lebih mudah diseroknya. Kapten dan semua kru kapal turut terlibat di sini, mengangkat jaring dan menggiring ikan. Ikan pun terkumpul, lalu diserok ke wadahnya. Dan ini tempat mereka menyimpan hasil tangkapan. Beberapa ikan besar pun ikut terjaring. Karena beberapa jenis ikan kecil makanan mereka ikut juga mendekat dengan cahaya lampu. Ikan-ikan besar pun langsung dipisahkan. Dan ini hasil tangkapan pertama kami untuk malam ini. Tangkapan pertama ya. Kalau ini bisa dibilang banyak apa sedikit apa? Sedikit apa? Ikan tembang banyak ya bang ya? Gangguan tembak kalau dari gitu. Kalau kapal tuh ambil ikan ini, tolong. Saya cari ikan ini. Nah, floating. Kenapa namanya? Rambeng. Kambing. Nah, ini sarden. Ikan sarden ya bang. Nasi perang atau itu. Yang banyak gitu. Sorry ya, Bang. Sorry. Mulutnya itu kayak punya dia itu. Ini kayak Makan, ikan bayi itu ya. Iya. Sama salah itu. Bukan yang sama. Ikan sarden itu bang ya? Yang ini ikan sarden. Iya. Dapat cumi.
anakan ikan cumi. Iya. Apa menunggu mah? Awas gitu. Sekarang proses tangkapan kedua. Jaringnya sudah diangkat naik. Lampunya juga sudah dinyalakan. Tadi hujan tiba-tiba saja datang dan menghilang lagi. Di tangkapan kedua ini, ikan yang muncul di permukaan setelah jaringnya diangkat terlihat lebih sedikit dari tangkapan pertama tadi. Ini coke. Para kru pun menggiring ikan ke pinggir, lalu menyeroknya lagi. Dan benar saja, tangkapan kedua kali ini lebih sedikit dari tangkapan pertama. Lebih sedikit bang ya, tangkapan kedua. Lebih dari 5 kali kami menurunkan jaring, tapi ikannya semakin sedikit yang terjaring. Hujan juga datang beberapa kali, dan memang sekarang lagi musim barat atau musim angin kencang. Jadi itu yang mereka kata. Para kru pun melepas jaring dari semua sisi kapal dan menggulung jaring itu. Berarti pertanda kita akan kembali ke darat atau pulang. Tangkapan untuk malam ini, walaupun sedikit dari beberapa hari yang lalu, tetap harus bersyukur. Itulah kata mereka, banyak atau sedikitnya, tetap harus bersyukur.
Sementara bagian depan, kapten dan beberapa kru mengangkat jangkar dan kami kembali ke darat sekitar jam 3 pagi. Mana? Oh, ini cok.